Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ridwan Daud Mahande MPD. Nah, saya sendiri yang menyusun tugas ini dengan nama Rizwan dengan NIM 200209501046 dari kelas PT IKE angkatan 2020. Langsung saja masuk pada prinsip multimedia, yaitu yang prinsip pertama yaitu prinsip coherence, yang kedua yaitu prinsip modality atau modalitas, yang ketiga prinsip multimedia. Nah, sebelum melangkah lebih jauh harus kita ketahui bahwa apa itu multimedia. Nah, multimedia ini merupakan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Nah, masuk pada prinsip pertama yaitu prinsip coherence. Nah, di dalam prinsip coherence ini bahwa siswa belajar lebih baik ketika kata-kata, gambar, suara, video, animasi yang tidak perlu dan tidak relevan tidak digunakan. Artinya di sini yang tidak digunakan itu ketika kata-kata yang tidak perlu dan tidak relevan. Hal ini disebabkan karena siswa mempunyai sumber daya memori yang terbatas, sehingga materi yang tidak penting akan membebani memori mereka. Dalam hal ini, kita harus menghindari memasukkan suara yang tidak relevan, misalnya musik latar belakang yang tidak relevan dengan materi. Nah, di sini terdapat contoh kasus bahwa seperti pada saat pembelajaran, kita harus mencantumkan kata-kata atau gambar yang perlu dan relevan dengan apa yang disajikan, agar perhatian siswa ini hanya fokus pada materi itu saja. Nah, kita masuk pada prinsip kedua yaitu prinsip modality atau modalitas. Nah, di dalam prinsip modality ini bahwa siswa belajar lebih baik dari animasi dan narasi termasuk video daripada dari animasi plus teks pada layar. Jadi, lebih baik animasi atau video plus narasi daripada sudah ada narasi ditambah pula dengan teks yang panjang. Instruksi multimedia yang terdiri dari informasi verbal dan bergambar, seperti misalnya gambar mesin dan teks yang menjelaskan tentang fungsinya, membutuhkan sumber daya memori yang besar. Hal ini karena siswa harus bekerja keras hanya sekedar berpindah-pindah antara teks dan gambar untuk mengintegrasikan dan memahaminya. Nah, kita bisa lihat di contoh kasus ini bahwa misalnya dalam pembelajaran, seseorang menyampaikan kata-kata atau mengucapkan kata-kata. Memori sensorinya itu telinga, sehingga kata-kata ini proses itu melalui saluran auditori atau verbal. Nah, sedangkan ketika media pembelajaran melalui gambar, maka memori sensorinya yaitu mata. Gambar yang diproses melalui mata ini adalah saluran visual atau pictorial. Nah, inti dari prinsip modality atau modalitas ini adalah mengurangi beban pemrosesan kognitif saluran visual dengan cara mengalihkan sebagian pesan melalui saluran pendengaran. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar pertama kurang baik, gambar kedua lebih baik. Nah, di sini artinya kurang baik karena tidak termasuk dalam prinsip modality, karena ini sudah terdapat gambar dan disertai pula teks, sehingga akan membebani pikiran siswi atau seseorang yang melihat gambar ini, karena gambar ini disertai juga pula narasi. Makanya siswa atau seseorang yang melihat ini fokusnya terbagi dua. Nah, di sini kita lihat lebih baik. Nah, lebih baik ini sudah termasuk dalam prinsip modalitas karena sudah full layar dan disertai pula narasi. Begitu. Kita masuk pada prinsip ketiga yaitu prinsip multimedia. Nah, di dalam prinsip multimedia ini siswa belajar lebih baik dari gambar dan kata daripada sekedar kata-kata saja. Karena dinamakan multimedia, berarti wajib mampu mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, grafik, audio atau narasi, video, animasi, simulasi, dan lain-lain menjadi satu kesatuan yang harmonis. Kata-kata adalah informasi verbal yang disajikan melalui teks tercetak atau teks terucap atau narasi. Teks tercetak diterima memori kerja melalui sensor mata atau visual. Teks terucap narasi diterima memori kerja melalui sensor telinga atau auditori.
Nah, kita bisa lihat contoh kasus ini, misalnya pengembang multimedia pembelajaran menginginkan peningkatan pemahaman dan meningkatkan mutu desain multimedia, maka sajian multimedia hendaknya memadukan dua kata-kata teks dan diikuti dengan sajian gambar. Nah, di sini kita bisa lihat gambar yang pertama itu kurang baik dan gambar kedua lebih baik. Nah, ini kurang baik bukan termasuk dalam prinsip multimedia karena di sini terdapat sekedar teks kata-kata saja dan kurang relevan dalam prinsip multimedia, sehingga ini tidak termasuk dalam prinsip multimedia. Nah, di gambar kedua ini itu lebih baik. Nah, lebih baik di gambar ini sudah termasuk prinsip multimedia karena disertai dengan teks gambar, sehingga disertai juga narasi, sehingga sudah termasuk dalam prinsip multimedia. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan tentang prinsip multimedia dari saya dengan mata kuliah media pembelajaran. Apabila ada kesalahan dari saya meminta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.